Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك يا أم دنيا ودين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi as-Syafi'i wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-mau'izatul khamisatu. Mau'izah yang kelima. Yang itu kan? Yaqulullah ta'ala, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam. La takun mimman yuqassirut taubatah. La takun, janganlah kamu sekalian menjadi mimman yuqassiru, termasuk orang-orang yang menyepelekan at-taubata, taubat. Wa yutawwilul amala, dan panjang angan-angan. Wa yarjul akhirata bi ghairi amalin, dan engkau mengharapkan akhirat dengan tidak beramal. Yaqulu qaulal abidina, engkau berkata dengan perkataan orang-orang yang ahli ibadah. Wa ya'malu amalal munafikina, dan engkau beramal amalan orang-orang munafik. In u'tiya lam yakna, jika engkau diberi maka tidak mencukupi. Wa in muni'a lam yasbir, dan jika engkau tidak diberi, engkau tidak sabar. Ya'muru bil khairi, engkau memerintahkan dengan kebaikan. Wala yaf'aluhu, dan engkau tidak mengerjakannya. Wa yanha bisyarri walam yantahi anhu, dan engkau mencegah dengan keburukan. Walam yantahi anhu, tetapi engkau tidak mencegah darinya. Yuhibbus salihin, engkau mencintai orang-orang yang soleh. Walaysa minhum, dan engkau tidak termasuk dari mereka. Wa yabghadul munafikin, dan engkau membenci orang-orang munafik. Wa huwa minhum, dan engkau termasuk dari mereka. Yaqulu ma la yaf'alu, engkau berkata apa-apa yang tidak engkau kerjakan. Wa yaf'alu ma la yu'maru, dan engkau mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan. Wa yastawfi ma la yu'fi, dan engkau meminta dipenuhi apa-apa yang tidak engkau penuhi. Titik, sampai situ dulu.
Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita melanjutkan kajian Kitab Al-Mawa'iz fil Ahadisil Qudsiyah. Dan pada malam hari ini memasuki mau'izoh yang kelima, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita melalui hadis qudsi yang disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa perkara yang harus menjadi perhatian buat kita. Apa saja perkara-perkara tersebut yang diingatkan Allah kepada kita semua? Yaqulullah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ibna Adam, wahai anak manusia keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam. Pesan Allah yang pertama, la takun mimman yuqassirut taubatah. Janganlah kamu sekalian termasuk dari bagian orang-orang yang menyepelekan taubat. Nih pesan Allah yang pertama kepada kita. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari segala kesalahan, kekhilapan, bahkan dosa. Maka untuk menghapus itu semua, hanya satu caranya, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan setiap manusia ini pasti memiliki kesalahan. Setiap manusia ini pasti melakukan kealpaan. Dan setiap manusia ini pasti pernah melakukan dosa. Mau dosanya kecil, mau dosanya besar, hakikatnya perbuatan dosa itu adalah kepada Allah Subhanahu. Ada yang mengatakan dosa kecil yang saya kerjakan. Tapi ingat, semakin banyak dosa kecil dilakukan, maka lama-kelamaan dosa itu akan menjadi besar. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan dosa besar, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Dan taubat yang diminta adalah taubatan nasuh, yaitu pertaubatan yang benar, pertaubatan yang murni. Bagaimana cara pertaubatan yang murni? Pertama, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga, dia keluar dari lingkungan yang menyebabkan dia melakukan perbuatan dosa. Inilah yang menjadi persyaratan daripada taubatan nasuh, yaitu pertaubatan yang murni, yang semata-mata mengharapkan ampunan Allah Subhanahu. Makanya dikatakan, at-taibu minaz-zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat dari semua dosa-dosanya mirip orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bertaubat kepada Allah. Bukan sebaik-baik manusia yang belum pernah melakukan kesalahan. Dan bukan sebaik-baik manusia juga yang belum pernah melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat nggak berbuat dosa, wajar. Karena dia nggak pernah memiliki hawa nafsu. Tapi yang namanya manusia, akal ada, hawa nafsu juga ada. Nah, sempurna kita menjadi manusia dengan dua hal tersebut. Makanya yang namanya manusia, kadang dia berbuat baik, kadang pula dia berbuat buruk. Kadang pula dia berbuat dosa. Itu yang namanya manusia. Terlebih lagi, di dalam kehidupan manusia, ujian cobaannya banyak. Beda sama malaikat. Malaikat kan nggak butuh makan, nggak butuh minum. Artinya materi malaikat nggak butuh.
Tapi yang namanya manusia butuh nggak? Nah, untuk mencukupi segala kebutuhannya, kadang-kadang yang namanya manusia berbuat salah. Yang namanya manusia berbuat dosa. Ada saja tuh hal yang makruh, yang haram, yang dia lakukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu yang namanya manusia. Begitu pula, cobaan untuk manusia ini ada yang namanya syahwat kepada lawan jenis. Malaikat nggak ada lawan jenisnya. Enggak, malaikat ngelihat perempuan anteng aja. Beda sama yang namanya manusia. Terlebih lagi dia laki-laki kalau ngelihat lawan jenisnya kebetulan cakep, cantik, kira-kira ada nafsunya nggak? Ada nafsunya nggak? Pasti. Kalau yang bilang, saya mah kagak nafsu Ustadz. Kan begitu kan? Lah kagak normal namanya. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki lawan jenisnya adalah wanita. Maka normal. Kemudian ketika dia berbuat dosa atau tidaknya, itu tergantung dia bisa mengendalikan hawa nafsu atau tidak. Tapi yang pastinya, manusia ini dituntut untuk bertaubat. Kalaupun kemudian ada orangnya yang berkata, saya mah nggak pernah berbuat dosa, saya nggak pernah melakukan kesalahan sehingga saya nggak butuh pertaubatan, maka tetap harus melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu. Andaikan dia tidak memiliki dosa, maka dosa keluarganya yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Kalaupun keluarganya pun nggak berbuat dosa, maka tetangganya yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Inilah manfaatnya taubat. Jadi bukan hanya diri kita nih yang dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, tetapi keluarga kita, bahkan tetangga kita pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Maka beruntung kita kalau memiliki tetangga tuh yang rajin istighfar, rajin bertaubat kepada Allah. Kenapa? Tanpa kita sadari, dosa-dosa kita juga mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Rahmat Allah datang di situ. Rahmat Allah sampai di situ kepada orang-orang yang melazimkan Makanya kalau ada anak muda yang pakai ngomong, saya masih muda, taubat masih jauh, siapa bilang? Justru anak muda yang sering melakukan kesalahan. Kenapa? Masih gagah. Itu kan? Nafsunya masih tinggi. Kemana aja dia bisa. Tenaganya masih kuat. Lah kalau udah tua mau ngapain coba? Hah? Mau berbuat dosa, lari udah kurang kencang. Gitu kan? Mata udah rada-rada kotok. Tenaga udah mulai pikiran udah mulai pikun. Rasa-rasanya nih, kalau yang banyak berbuat dosa adalah anak muda. Cuma kadang-kadang anak muda nih ngikutin nafsunya. Sehingga apa? Dia berpikir taubat mah urusan belakangan. Kan begitu? Padahal apa? Yang namanya pertaubatan nggak pernah memandang usia. Makanya dibilang, sebaik-baik manusia adalah anak muda nih, yang melazimkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah. Dan seburuk-buruk manusia di hadapan Allah adalah orang tua yang kagak mau ibadah. Nih, makanya ingat, jangan sekali-kali menyepelekan yang namanya taubat. Jangan pakai ngitung-ngitung, saya masih muda. Gitu kan? Sehingga apa? Ada nih satu cerita. Cerita ini antara benar apa enggak. Jadi ceritanya nih, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan seekor anjing, ya, kata Allah, anjing, aku beri umur engkau 20 tahun. Dan pekerjaanmu adalah berada di depan rumah orang dan terus menggonggong. Kata nih anjing, ya Rob,
Kalau umur saya 20 tahun kelamaan. Kenapa? Kerjaan saya cuma nungguin rumah orang kemudian menggok. Kurangin aja umur saya menjadi 10 tahun. Kata Allah, oke. Ini bahasa kitanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan monyet. Dan ketika Allah menciptakan monyet, kata Allah, hiburlah manusia dengan tingkah lakumu yang lucu, dengan berbagai macam trik. Dan engkau aku beri umur 20 tahun. Kata monyet, ya Rob, kalau cuma menghibur orang itu sangat menjemukan. Kalau umur saya sampai 20 tahun, terlalu lama. Kurangin aja, jadi 10 tahun. Kata Allah, oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan lagi satu binatang yang namanya sapi. Tahu sapi? Nah, Allah menciptakan sapi. Kata Allah, pertama, engkau aku ciptakan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Bekerja membantu manusia, kemudian menghasilkan susu dan menghasilkan anak-anaknya untuk kebutuhan manusia. Dan engkau aku beri umur 80 tahun. Kata nih sapi, ya Rob, kalau sampai 80 tahun itu pekerjaan berat dan menjemukan. Kurangin aja, cukup 40 tahun. 40 tahun. Kata Allah, iya. Dan kemudian Allah menciptakan yang namanya manusia. Ketika manusia diciptakan nih, kata Allah, engkau aku ciptakan hanya sekedar untuk main-main, tidur, makan, bersenang-senang. Dan engkau aku beri umur 20 tahun. Manusia yang dikasih tahu umurnya cuma 20 tahun, protes. Ya Rob, kalau cuma diciptakan aku untuk bersenang-senang di alam dunia ini, main-main dan lain sebagainya, 20 tahun rasa-rasanya kurang ya Rob. Kurang. Bagaimana kalau tadi tuh umur yang untuk sapi diberikan ke saya? Udah di berapa? 20 tambah 40. Hah? 60. Dan umur yang untuk monyet tadi yang dikurangi 10 tahun kasih juga ke saya. Berapa udah? 70. Dan umur untuk anjing yang tadi 10 tahun berikan juga ke saya. Jadi berapa? Kata Allah, jadi. Dan ternyata apa? Manusia ini kalau kita lihat siklus hidupnya kayak begitu. Yang pertama, 20 tahun usia kita itu kita habiskan buat senang-senang, buat main-main. Cuman makan, tidur, main, sono sini. Benar? Hah? Ya, anak muda. Umur 20 tahun. Sampai umur 20 tahun nggak pernah mikirin yang namanya macam-macam. Benar? Cuman makan, tidur, main, senang-senang yang ada. Karena memang itu jatah kita sebetulnya 20 tahun. Baru kemudian lewat 20 tahun nih, dari umur 20 tambah 40 tadi berapa? 60. 40 tahun kita bekerja keras baru. Untuk mencukupi segala kebutuhan kita, anak kita, istri kita, keluarga kita. Sampai usia berapa? 60 tahun. Makanya pensiun rata-rata dulu 60 tahun. Sekarang dikurangin cuma 58. Benar? Artinya dari umur 20 ke sana sampai hingga 60 kita bekerja keras untuk mempersiapkan kehidupan kita. Setelah lewat 60 berarti ada sisa 10 tadi tuh yang jatah buat apa? Ternyata pas begitu umur 60 kita punya cucu. Benar? Kita melakukan berbagai macam trik seperti monyet supaya cucu kita tertawa, kita hibur bagaimana caranya. Coba lihat. Benar? Engkong sama cucu itu jauh lebih sayang sehingga apa? Kadang-kadang ditaikin sama cucu. Senang aja. Dia berbuat berbagai macam trik supaya cucunya senang. Benar? Dan ketika 10 tahun terakhir mendekati 80, apa yang dilakukan oleh manusia? Cuma duduk aja di depan rumahnya. Tiap ada yang lewat dia tanya seperti anjing menggong. Benar? Itulah siklus kehidupan kita kalau kita perhatikan benar-benar. Hanya seperti itu.
kalau nyampe umur 80 tahun. Begitu kehidupan manusia. Artinya apa? Ya umur kita begitu. Makanya jangan terlena dengan masa muda. Apalagi pakai kagak pengen taubat. Benar kan? Inilah yang namanya pertobatan harus dilakukan oleh siapapun, baik di usia muda maupun di usia tua. Jadi jangan sepelekan tobat. Kemudian, wa yutawwilul amala, dan engkau panjang angan-angan. Contoh, kita nih di dalam kehidupan, kepengenan kita banyak banget. Keinginan kita menumpuk. Cuma realnya, kejadiannya belum tentu. Benar? Saya pengen jadi orang kaya. Ini kan angan-angan kita. Nggak ada yang pengen jadi orang susah. Benar? Kerja kagak. Melakukan sesuatu yang menghasilkan itu enggak. Kira-kira jadi orang kaya. Hah? Bahasa anak sekarang kan ngimpi. Benar kan? Artinya apa? Manusia nih, jangankan yang muda, yang tua aja juga panjang angan-angan. Keinginannya banyak. Yang tua seakan-akan hidupnya masih begitu lama. Dia nggak sadar udah 50, 60. Banyak kan yang begitu? Banyak. Nggak sadar umur. Dia bilang, bos semangat saya masih muda. Iya semangat lu muda, casing lu udah tua. Bener kan? Angan-angan banyak betul, panjang betul. Ingin ini. Tetapi apa? Semuanya itu tidak akan pernah terjadi. Hanya beberapa hal yang memang dikehendaki Allah Subhanahu. Oleh karena itu di dalam hidup, jangan panjang angan-angan. Tetapi realkan menjadi satu perbuatan, amalkan sehingga apa yang kita inginkan terjadi. Begitu seharusnya. Kenapa? Karena yang namanya manusia, di dalam mengejar segala sesuatu, kita yang bisa mengukur diri kita masing-masing. Bukan kata orang, dan bukan pula orang yang mengukurnya. Maka panjang angan-angan ini punya keinginan boleh, tetapi harus disesuaikan dengan keadaan diri kita. Itu yang kedua pesan Allah. Pesan Allah yang ketiga, wa yarjul akhirata bi ghairi amalin. Dan engkau mengharapkan kehidupan akhirat bi ghairi amalin, dengan tanpa amal, dengan tanpa perbuatan. Yang dimaksud, betapa banyak manusia yang berharap akhiratnya bagus. Wong doanya juga keren banget. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Kan keren kan? Di dunia pengen hasanah, di akhirat juga pengen. Artinya apa? Di dunia pengen bagus kehidupannya, di akhirat juga pengen bagus kehidupannya. Cuman sayang, ketika dia menginginkan akhirat bagus kehidupannya, bi ghairi amalin, dia nggak pernah beramal buat akhirat. Sembayang kagak, puasa kagak, ngaji kagak, berharap di akhirat hidup saya hasanah, ngimpi. Benar? Kata Allah juga lah. Di bahasa orang kita Betawi bilang nih, lah junturungannya bagaimana sih? Benar kan? Kagak nyambung. Ingin akhiratnya bagus tapi nggak pernah beramal buat akhirat. Kenapa? Karena beramal buat dunia ada, beramal buat akhirat juga ada. Kan Nabi bilang, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kan gitu. Berbuatlah engkau, beramal engkau untuk duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Kalau lagi kerja yang benar, kerja yang rajin, lakukan aktivitas dengan baik. Jangan lagi kerja ingat mati, lah kagak semangat kerjanya. Ada kan yang model begitu kan? Ada. Kalau lagi kerja ya kerja yang benar, seakan-akan kita hidup selama-lama. Supaya apa? Semangat kerjanya timbul. Paham? Nah,
Kemudian Nabi bilang, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan beramal untuk akhiratmu seakan-akan engkau mau mati besok. Contohnya mana? Lagi sembahyang, jangan mikirin kerjaan. Supaya apa? Sholatnya khusyuk. Maksudnya begitu. Makanya dipesenin lagi nih kita. Kalau engkau lagi belajar, jangan sampai dengan perkataan orang-orang yang ahli ibadah. Di bahasa kitanya orang lemes kayak begini. Kau beramal dengan amalan orang-orang munafik. Ini paling banyak nih manusia sekarang kayak begitu. Ya. Dia berkata seakan-akan seperti orang yang ahli ibadah. Kalau ngomong soal agama lemes banget. Banyak kan? Banyak. Seakan-akan dia tahu betul tentang masalah agama. Tapi sebaliknya, pas begitu dilihat perbuatannya adalah perbuatan orang-orang munafik. Contoh, umpama ini mah. Dia berkata, ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyogok dan yang disogok masuk neraka. Ngomong begitu kan? Iya. Dianya disogok. Ada kan? Ada. Dia pengen naik jabatan, nyogok dia. Ada yang begitu? Ada. Kalau ngomong mah udah kayak orang ahli ibadah. Pokoknya ustadz dah sebutannya. Kiai, syekh. Seakan-akan tahu betul tentang agama. Dalil mulu yang dikeluarin. Remes banget. Ya kan? Dikit-dikit dalil. Kenapa dia begitu? Untuk menutupi kemunafikannya. Untuk menutupi ketidakbaikannya. Biasanya begitu. Akhirnya apa? Agama dijadikan tameng, dalil terus dikeluarkan supaya dia terlihat baik di hadapan orang lain. Makanya akhirnya orang awam yang bingung. Dia kalau bicara dalil padahal lemes banget. Tapi ngapa begitu ya kelakuannya? Ada yang kan yang begitu? Ada. Kenapa? Orang awam bingung akhirnya. Orang tahu agama kelakuannya kayak begitu. Padahal apa? Hal yang demikian sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu bahwa akan ada yang namanya manusia bicaranya sebagai orang yang ahli ibadah, tetapi perbuatannya adalah orang-orang munafik. Kalau udah kayak begitu jangan diikutin. Makanya nih hati-hati mengambil agama dari orang-orang yang seperti ini. Ya. Ambil agama dari orang yang ucapannya dan perbuatannya selaras, tidak bertentangan. Jangan ngambil agama dari orang-orang yang bertentangan antara ucapannya dan tingkah lakunya. Kenapa? Bisa hancur kita. Ingat nih, agama rusak karena akhlak yang buruk.
Bukan dalilnya yang salah, tetapi perilaku manusianya yang tidak mengamalkan agamanya sendiri. Dan itulah yang dinamakan orang-orang munafik. Makanya orang-orang munafik digambarkan oleh Allah tuh dalam Quran ya. Kita bisa lihat. Coba lihat surat Al-Baqarah. Kata Allah, masaluhum kamasalil lazis tauqada nara. Perumpamaan orang munafik, kata Allah, mirip seperti orang yang menghidupkan api. Kayak begitu. Falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumat la yubsirun, kata Allah. Maka tatkala api itu sudah menyala, dia jalan. Dan ketika api itu padam, dia berhenti. Kenapa? Karena dia nggak lihat apa-apa. Kayak kita jalan di tempat gelap, kita nyalain korek, gitu kan? Contoh umpamanya nih, kita jalan karena kelihatan. Pas begitu tangan kita panas kan kita matiin. Berhenti nggak kita? Berhenti. Takut di depan ada apa-apa kan begitu. Itu perumpamaan orang munafik. Yang dimaksud orang munafik ini perilakunya kayak begitu. Tergantung situasi dan kondisi. Makanya hati-hati. Ya. Udah keluar tol. Ya udah, kita lagi nyampe ya. Nah, inilah perilaku orang-orang munafik. Oleh karena itu, jangan tiru. Jangan sekali-kali memiliki sifat munafik di dalam diri kita. Kenapa? Karena sifat munafik akan mencelakakan diri kita dunia akhir. Enggak ada yang benar di dalam sifat orang munafik. Nah, buat kita nih ya, yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bisa mengamalkan 3 pesan Allah di dalam hadis qudsi ini. Supaya apa? Kehidupan kita menjadi baik dunia dan akhirat. Amin. Ya. Nah, ini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini kebetulan karena udah ditelepon, mau jemput dulu ya. Mari kita baca doa akhir majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.